Pak Gubernur Koster kemarin sempat mengancam beberapa hotel yang belum menggunakan tulisan aksara Bali. Mau ditutup. Misalnya jalan tol dan ini kan masyarakat itu tenang-tenang saja, mau jadi atau nggak mau jadi. Sebagai pemimpin yang sudah berjanji gitu kan, Ya harus dilaksanakan. harus dilaksanakan. Kalaupun ikut retreat gitu misalnya, belum tentu juga ada dana. Kan ini Di tengah kebijakan efisiensi itu kan semua dipangkas. Di Gajah itu sempat mempersoalkan kenapa persoalan air bersih itu masih terjadi di Bali. 1 kilo beras itu bisa dipakai untuk Iya. membeli air, padahal bisa untuk beli beras. Gitu. Air itu memang kebutuhan utama, tapi tidak harus membeli kita di Bali ini. Di Bali ini kalau sampai terjadi konflik masalah air itu ironi. Bertemu kembali Timbal Tatkala di Lolohin Malu. Apa kabar Oleh? Baik. Kita mau ngomongin apa? Ya kita menebak-nebak saja ya, karena kan kita sudah punya gubernur yang sudah dilantik tanggal 20 dan sudah bekerja. Sudah kemarin aku ikut penutupan Bulan Bahasa Bali. Artinya Bulan Bahasa Bali itu dibuka oleh PJ Gubernur. Ditutupnya oleh Gubernur definitif. Gubernur definitif. Itu artinya ya sudah bekerja lah ya. Sudah bekerja. Dan pertama kali langsung buat gebrakan. Apa gebrakannya? Ya gebrakan misalnya kemarin Pak Koster sempat, ini gubernur kita ya. Iya gubernur Pak kita lah Wayan ya. Koster. Ini ada kaitannya dengan bulan bahasa Bali juga ini. Iya. Pak Gubernur Koster kemarin sempat mengancam beberapa hotel yang belum menggunakan tulisan aksara Bali. Iya. Mau ditutup kalau nggak menggunakan tulisan aksara Bali, kata Pak Koster, kita tutup ini izin atau kita cabut izinnya hotel itu karena itu bagian dari program Pak Koster. Itu langsung action dia waktu ketemu beberapa pengusaha hotel di Badung dalam rangkaian acara kalau nggak salah yang dilaksanakan oleh Asita Bali. Kan ada wacana efisiensi dari pemerintah pusat gitu. Artinya yang memang harus kita kembali kepada marwahnya Bali gitu kan, memperhatikan kembali aksara Bali, memperhatikan kembali kebudayaannya, bahasanya, apa-apa yang sudah rusak sebelumnya, dirusak dengan sengaja ataupun tidak sengaja. Jadinya maafkan kalau dirusak tidak sengaja atau dirusak dengan sengaja. Mungkin efisiensi ini jadi momentum ya untuk kita kembali ke jalan yang benar, kembali ke waktu podcast edisi pertama kita membicarakan soal proyek-proyek besar yang dijanjikan pada saat kampanye gitu kan. Artinya banyak mungkin tidak semua bisa dilakukan dalam kondisi negara sedang melakukan efisiensi. Aku nggak bilang negara nggak punya duit ya, tapi negara yang sedang melakukan efisiensi. Itu kan artinya banyak proyek yang masih tergantung sama pusat keuangan pusat. Ya. PKB Pusat Kesenian Bali salah satunya itu kan proyek besar itu ya. Pusat Kebudayaan Bali yang di Kelungkung, yang di Gunakse ya, yang bekas galian C itu. Kemarin ada wacana bahwa itu tetap dibangun melalui tapi menunggu sumbangan pihak ketiga. Bukan sumbangan itu ya. Pinjaman mungkin istilahnya. Atau kerjasama lah. Kita kan nggak tahu itu, mungkin kerjasamanya apa gitu kan kita nggak deal-dealnya itu apa dengan pihak ketiga kan kita nggak tahu. Yang penting itu terwujud. Karena itu yang dijanjikan. Bagian dari program monumental Pak Koster kan. Ya dari periode pertama sampai menjadi gubernur lagi sekarang gitu. Jangan sampai mangkrak. Kalau mangkrak akan tambah banyak beban bagi beliau kan. Iya. Hutang kepada masyarakat, hutang kepada diri sendiri, janji-janjinya tidak ditepati kan gitu. Masyarakat sebenarnya tidak mempertanyakan gitu kan. Misalnya jalan tol dan ini kan di media sosial atau di mana itu
masyarakat itu tenang-tenang saja, mau jadi atau nggak mau jadi Mau gitu jadi, kan. Tapi kan sebagai pemimpin yang sudah berjanji gitu kan, ya harus harus dilaksanakan, harus diwujudkan kan gitu. ya. Kalau bagi kita sih, kalau itu dikembalikan tanah itu jalan tol nggak jadi, dikembalikan jadi sawah, dikembalikan produktif sebagai tanah lahan yang produktif itu mungkin juga. saja itu lebih bagus juga kan, juga gitu. ketimbang ada jalan tol tapi mungkin saja kita tidak siap dengan Mengambil dampak-dampak yang terjadi. alih punya masyarakat, mengurangi produksi. Iya, tapi wacana yang muncul itu pokoknya jadi gitu kan itu. Jadi. Tinggal menunggu apa, tinggal menunggu ini, menunggu itu kan. Tapi memang gini loh, dalam kondisi efisiensi keuangan negara ya, memang pihak ketiga jadi menjadi semacam tumpuan ya. Apalagi ini ya kita tahulah kondisi atau situasi politik kita ini di Bali ini kan orangnya PDI. Iya, tidak satu jalur ya. Tidak satu jalur. Dan sempat ada kekhawatiran, ada kejadian kecil kepala daerah di Bali ini sempat tidak mengikuti program retreat tuh. Yang akhirnya direvisi nanti akan ikut di tahap kedua. Retreat. Itu kan ngeri juga kalau sampai itu. Kalau misalnya dari pusat ada dana tapi dia merasa membangkang atau apa halusnya itu membangkang itu. Merasa membangkang kan lebih halus. Melawan pusat. Walaupun itu hanya sekedar kegiatan retreat kan, sekedar gitu maksudnya. Iya. Tapi sebenarnya aku suka kalau ada yang yang bolos itu, bolos gitu kan. Itu ya. Artinya ada dinamika lah. Artinya tidak semua bisa jadi bebek gitu kan, diatur ke sini, diatur ke sini, di situ. Ya sebagai sebuah penggemar cerita, aku kan dinamika itu penting gitu kan. Tapi kan konsekuensinya gitu loh. Tapi itu belum tentu juga gitu kan. Belum tentu ya. Belum tentu juga karena seperti ini ya. Kalau mahasiswa nggak ikut ospek, namanya kalau masa pengenalan kampus. Ya masa pengenalan kampus. Zaman jalan kolonial dulu disebut ospek. Ya ospek gitu kan. Apa konsekuensinya? Tidak lulus. Tidak jadi mahasiswa baru. Tidak jadi juga. Iya. Tapi dia biasanya diminta ngulang lagi. Ya tapi ada kekhawatiran dan itu aku pikir itu cuman bahan politik saja. Ya. Misalnya dari pendukungnya Prabowo gitu misalnya di Bali akan menyalahkan itu, artinya menyesalkan kepala daerah tidak ikut di Bali gitu. Nanti kita tidak akan makan gitu kan bisa saja wacananya seperti itu. Nanti dana dari pusat akan seret. Gitu kan semacam itu. Proyek akan macet. Ya, aku pikir ya tidak segawat itulah. Kalaupun ikut retreat gitu misalnya, belum tentu juga ada dana. Kan ini di tengah kebijakan efisiensi itu kan semua dipangkas. Iya, semua dipangkas. Proyek-proyek besar yang sudah dicanangkan dulu itu kembali dievaluasi oleh pusat kan. Ya, mungkin saja itu yang jadi pikiran mengapa kepala daerah kita di Bali itu tidak ikut retreat tapi katanya kumpul-kumpul di sebuah kafe gitu aku baca. kayak kalau anak SMA itu dulu lompat pagar sekarang itu bolosnya di kantin gitu kan. Masih tetap di sekolah tapi tidak belajar. Sebenarnya mungkin mau ikut tapi orang tuanya yang meminta tunda dulu. Ada dinamika yang seperti ini. Ada di dalamnya pasti ada kecemasan seperti itu juga. Jangan-jangan nggak dikasih dana, jangan-jangan seperti ini, jangan-jangan seperti itu. Daunya dikurangi. Ya, tapi kalau dibatalkan jadi gubernur atau dibatalkan jadi bupati, nggak ada aturannya ya. Paling di ini dulu. Kau mau minta dana apa ini? Dana shortcut. Tar dulu gitu. Kalau kamu dulu nunda ikut retreat, ya. Padahal memang nggak ada dananya. Siapa tahu itu dijadikan alasan gitu. Iya. Nah,
efisiensi seperti ini misalnya proyek-proyek besar itu seperti shortcut, kelanjutan Turyapada, proyek Turyapada, underpass yang dulu banyak yang dijanjikan akan dibangun yang baru juga, Jalan Karangasem Singaraja, Singaraja. Jalan Batur Besakih gitu misalnya seperti itu. eh, Ya bisa saja kalau sebagai masyarakat ya dengan efisiensi seperti ini ditunda juga nggak apa-apa kan, Hmm. ya nggak apa-apa juga Ya kan. mungkin proyek-proyek besar seperti PKB, shortcut atau jalan tol kalau ditunda kan masyarakat tidak begitu inilah. Walaupun yang penting mungkin ada beberapa program mendasar yang tidak ditunda. Ya ini sebagai momentum untuk kembali kita memikirkan manusia, bukan memikirkan lagi beton, besi, semen, alat berat Alat gitu berat. kan, alat berat yang seliwar-seliwar di Bali beberapa tahun ini, seliwar-seliwar alat berat di mana-mana, bukan lagi ada pengerukan bukit gitu, tidak ada lagi gitu. Kita kembali ke manusia harusnya kalau efisiensi ini dengan Artinya dana yang eh, yang minim gitu minim misalnya, tapi manusia bisa diperbaiki. minimal kebutuhan dasar manusia itu kan gitu. Ya kita kembali memikirkan manusia lah. Misalnya soal air, Yom. Hmm. Soal air itu Itu kan kebutuhan dasar dari manusia iya yang sampai harus dipenuhi. sampai saat ini Bali ini kan kecil. Sampai saat ini masih saja ada dari sejak kita menjadi wartawan tahun 90-an ya. 90-an, iya. Iya, kita selalu merasa berita-berita tentang krisis air, tentang desa yang tidak mendapatkan air, tentang orang yang berkelahi karena tidak mendapatkan air gitu misalnya. Desa satu dengan desa lain konflik karena masalah air. Air. Itu kan sampai sekarang itu ternyata masih ada ya. Janjinya gubernur kita waktu kampanye itu ada janji soal pipanisasi untuk mengalirkan air ke desa-desa yang kekurangan air. Ya, masalah air ini memang menarik karena dan pernah menjadi perdebatan yang sangat hangat ketika ada debat calon gubernur yang debat keberapa itu ya. Karena waktu itu lawannya Pak Koster di Gajah itu sempat mempersoalkan kenapa persoalan air bersih itu masih terjadi di Bali. Koster dianggap tidak serius mengurus itu karena di era pertama itu masih terjadi Krisis krisis air. air, terutama di daerah-daerah misalnya di Karangasem, daerah Kubu, gitu kan. kemudian di Buleleng juga daerah Daerah timur. termasuk di Kelungkung, terutama di Kepulauan Nusa Nusa Penida. Penida. Memang waktu itu Pak Koster mengakui memang masih terjadi kan masalah air ini. Kemudian Pak Koster menguraikan bahwa sebenarnya persediaan air di Bali ini mencukupi kalau dari hasil survei. Persoalan yang terjadi itu hanya distribusinya, makanya pemerataan airnya. Makanya kemudian Pak Koster mempunyai program apa yang disebut dengan pipanisasi itu. Artinya kalau di Kubu misalnya kekurangan air, padahal di Abang itu kan ada bendungan yang sudah dibangun dan airnya melimpah. Hanya persoalan bagaimana mendistribusikan air dari Abang itu ke Kubu. Nah, disitulah nanti Pak Koster akan membuat program pipanisasi itu. Kemudian demikian juga di Buleleng gitu. Di Buleleng ini kan sebenarnya banyak sumber, apalagi mulai tahun berapa itu di Tamblang ya, yang dibangun bendungan. Ya, bendungan Danu Kerti kemudian diresmikan oleh Pak Presiden kalau nggak salah. Itu kan juga cukup air sini. Cuman persoalannya bagaimana mendistribusikan air itu ke lokasi yang memang kekurangan air. Itu aja ininya. Nah, persoalan air di
Badung misalnya di Nusa Dua di hotel itu juga ada persoalan walaupun sebenarnya persediaan air di sana kan banyak sebenarnya. Cuma di distribusinya termasuk eh, hotel-hotel itu yang dikeluhkan kan menggunakan air bawah Bawah tanah. permukaan. Iya, Ya, air itu permukaan. kan yang bisa menyebabkan intrusi air laut ke daratan itu. Iya. Sehingga air-air di ini menjadi payau karena intrusi air laut itu. Iya. Maka ini yang akan diselesaikan oleh Koster Giri dengan proyek pipanisasi itu. Ya. Nah, itu mungkin termasuk hal yang mendesak sebenarnya Ya, yang itu harus segera dilakukan oleh Pak Koster dan Pak Giri. Ya, kalau proyek-proyek besar itu tidak bisa dilanjutkan gitu misalnya, ya konsentrasi aja membangun hal-hal seperti Iya, ini. pipanisasi itu karena itu Di Buleleng itu daerah Tejekulo termasuk Buleleng kota ya sebenarnya. Air itu sebenarnya banyak. Secara logika ada punya 2 danau di atas, Danau Boyan dan Tamblingan. Itu sebenarnya logikanya itu banyak mata air. Cuman dia tidak bisa naik karena karena tanah di daerah Bali Utara ini berpasir gitu. Aku pernah ngobrol dulu sama orang orang dari proyek Uni Eropa waktu itu sepertinya karena air nggak bisa naik gitu. Dia mata air itu banyak jatuhnya di laut, munculnya di laut gitu. Misalnya di Pojok Batu kan ada banyak mata air itu di tengah lautan. Di daerah Penimbangan juga ada mata air di tengah lautan. Itulah yang memerlukan pipa, memerlukan alat media untuk mendistribusikan air dari atas ke bawah gitu. Itu sebenarnya sudah dilakukan oleh masyarakat sendiri. Aku pernah menulis dulu pada zaman aku menjadi wartawan tetap ya. Tapi sekarang tetap menjadi wartawan. Ini ada kelompok-kelompok warga yang punya kelompok untuk mengambil air. Itu yang di mana ini? Itu daerah Kubu Tambahan dulu aku tahu. Ada kelompok-kelompok warga yang iuran untuk membeli pipa. Misalnya pipanya sampai 10 km atau sampai 20 km mengambil airnya itu di daerah Tambakan. Daerah Tambakan itu daerah atas itu dengan medan yang cukup berat. Pipa itu melewati pangkung, melewati jurang, melewati bukit. Hal-hal seperti itu kan kos tinggi itu pada perawatan gitu. Kalau ada pipa bocor, orang harus nyari di mana tempatnya gitu. Nah, inilah yang lebih diperhatikan oleh pemerintah untuk diberi bantuan gitu. Bantuan pipa, dan masyarakat itu kalau sudah soal air itu pasti mereka bersemangat untuk orang-orang yang selama ini jauh dari air gitu kan, jauh dari air. Tapi dekat dari banjir gitu kan biasanya seperti itu. Persoalan-persoalan kalau ngomongin air itu ada persoalan-persoalan bendungan gitu. Ada nggak rencana di Bali untuk bikin bendungan lagi? Dan mana yang lebih bagus, bikin bendungan, pipanisasi atau seperti apa? Karena selama ini bendungan Tamblang justru belum berfungsi ya sampai sekarang. Aku nggak tahu juga fungsinya untuk apa. Ya untuk pengairan dan untuk rumah-rumah. Untuk rumah-rumah. Mungkin persoalannya memang di distribusi, belum merata pipanisasinya. Nah, ini yang memang harus segera digarap oleh Pak. Sebenarnya kita juga tidak tahu ini wewenang siapa membuat pipa itu, gubernur atau bupati kan gitu. Ya kita sih nggak tidak, inilah yang penting itu harus ada. Yang penting harus ada. Artinya gitu. Kalau memang itu tugas bupati, ya bupati melaksanakan. Kalau bupatinya tidak punya uang, ya gubernur yang harus turun tangan untuk memberikan bantuan. Iya, kalau misalnya ada masyarakat yang melakukan swadaya untuk mencari air. Artinya yang perlu dibantu itu apanya gitu. Jangan ketika masyarakat melakukan swadaya kita biarkan seperti itu. Ada kelompok
orang yang menjual justru air, Yom. Iya, betul. Menjual air karena dia mempunyai akses, mempunyai fasilitas, misalnya dia bisa membeli pipa atau apa, dia mencari air sendiri di hulu, terus dibawa ke bawah, siapa yang mendapatkan air itu mereka bayar kepada orang ini gitu kan. Kelompok yang mencari air ini, itu seperti PDAM kecil-kecilan lah di desa Di itu desa ya. seperti itu. Artinya hal-hal seperti ini kan rentan menimbulkan konflik, menimbulkan juga eh, eh, ke ketidakadilan gitu, misalnya menimbulkan seperti itu. Ada di satu tempat berlimpah air, sampai buang-buang air gitu, misalnya di satu tempat mereka harus membeli air dengan harga yang cukup mahal gitu kan. Itu hal-hal seperti ini nih harus dibereskan gitu. Dulu di daerah Bangli, di Kintamani itu, padahal itu kan dekat danau sebenarnya. Iya. Ada di situ orang harus mengambil air itu ke danau itu yang harus berjalan 1 kilo, dan setiap hari itu hanya bisa 4 ember. Makanya kemudian masyarakat di sana, terutama ibu-ibu ini, karena ibu-ibu yang memang seperti punya kewajiban memenuhi air keluarganya gitu. Waktu itu ibu-ibu tuh kalau beli air di tangki itu bisa sampai 240.000 per truknya itu. Kemudian akhirnya ada yang namanya LBH WWC itu membantu kehidupan perempuan. Nah, salah satu yang dilihat di Kintamani ini, kemudian diusahakanlah untuk mencari titik air yang bisa dibor di situ, karena kasihan ibu-ibu harus jalan 1 kilo dari rumahnya ngangkat air berember-ember untuk Tapi untuk berita itu bagus itu ya. pernah ditulis oleh seorang wartawan gitu, kalau nggak salah Luhde Suryani ini ya, Ya, yang ya. menulis ini. Dia memang suka nulis ini. Akhirnya ketemulah sumber air. Nah, ya dibikin pompa, dibeliin pompa, penyalurannya ke rumah-rumah, ini bisa memenuhi kebutuhan 20 kakak di lingkungan itu. Sekarang ndak beli lagi mereka, ndak ngangkut lagi. Mereka hanya bayar seperti biasa, hanya 20.000, kadang-kadang lebih dari itu sesuai pemakaian. Ya. Artinya kisah-kisah seperti itu kan bisa dijadikan contoh. Dan kita tidak tahu kisah seperti itu tuh barangkali masih ada. Masih ada, bisa jadi. Aku agak yakin juga bahwa hal-hal seperti itu masih ada di desa-desa. Itu bagaimana ibu-ibu mencari air atau mencari air sendiri, waktunya habis untuk mencari air karena tempatnya jauh atau seperti Itu, apa. ya kalau Beli mereka bisa 1 kilo beras itu bisa dipakai untuk membeli air, padahal bisa untuk beli beras gitu. Artinya air itu memang kebutuhan utama, tapi tidak harus membeli kita di Bali ini kan itu. Ya, kita ingatlah Undang-Undang Dasar pasal berapa itu? Oh, itu dari SD itu aku. Pasal 33 bahwa bumi, air dan isinya dikuasai oleh negara, dikuasai oleh daerah, dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Itu sebenarnya rakyat tuh, kalau menurut saya itu di pasal itu sebenarnya masyarakat atau rakyat itu enggak perlu beli air itu. Iya. Memang itu tanggung jawab negara untuk menggunakan isi bumi Indonesia itu untuk kemakmuran rakyat. Nggak perlu membayar kalau bisa. Tapi kalau kamu langganan PDAM ya harus membayar. Itu kan mereka punya pegawai, mereka punya admin, yang harus mereka gaji. Tapi kan persoalan-persoalan yang tidak terjangkau PDAM di desa-desa nih terutama. Kalau di kota kan warganya memang konsekuensi hidup di kota itu memang harus bekerja
segiat-giatnya untuk mendapatkan gaji, mendapatkan honor, mendapatkan duit untuk membayar air gitu kan. Itu Ya. untuk membayar listrik memang konsekuensi. Nah, di desa yang mereka hidupnya berkecukupan sebenarnya. Aku sih nggak bilang warga di desa itu miskin ya. Tapi mereka punya air, mereka yang punya di dekat mereka di itu dekat. air itu gitu. Tapi harus bayar. Eh, tapi itu logikanya kalau mereka harus bayar ya keterlaluan gitu kan itu. Tapi ini Yum, di daerah kalau kita di Karangasem, di Buleleng gitu, kita tahu lah karena geografis, topografi daerahnya seperti ini memang agak susah airnya. Airnya. Ada suatu daerah yang yang banyak kelebihan air karena ada airnya yang numpuk di kekurangan situ, air. ada kekurangan air. Nah, di daerah Tabanan, di daerahku itu hampir semua desa itu ada mata airnya ya. Misalnya gini, warga di hilir, misalnya desa tertentu di hilir, dia mengambil air di desa yang di hulu, itu. Begitu seterusnya, yang mata air dia sendiri itu dialirkan ke desa di bawahnya. Iya. Mata air di situ dialirkan di desa di bawahnya. Dan karena setiap desa ada mata air, mereka tidak kesulitan dan damai-damai saja. Ya ambillah air di sini karena mata air di sini tidak bisa digunakan di desa itu karena topografinya lebih tinggi, misalnya rumah-rumah di situ dengan mata air, makanya itu mengalir ke desa di bawahnya gitu kan. Dan itu dimaklumi, itu kerjasama yang bagus, aku sih nggak pernah mendengar terjadi konflik soal itu. Bahkan kadang-kadang kalau ada desa di atasnya ada mata airnya atau pipanya bocor, mereka yang ngasih tahu, air pipamu bocor nih, perbaiki ke sini, diperbaiki ke atasnya. Nah, yang jadi persoalan itu kalau ada air itu sih aman. Maksudnya kalau airnya masih seperti itu, mengalir seperti itu aman. Persoalannya ada mata-mata air besar itu sudah dibeli oleh perusahaan air mineral. Nah, gitu. itu yang saya sebut seharusnya kembali kepada pasal 33 itu. Enggak, persoalan ini nih aku pikir gubernur kita, wakil gubernur kita, termasuk juga bupati-bupatinya membereskan hal-hal seperti ini, ya, gitu kan, hal-hal seperti ini karena ini rentan, gitu kan. Artinya banyak model pengelolaan air seperti yang Oleh sebutkan di Tabanan, di Kintamani yang bisa sebenarnya diadopsi oleh para pemimpin kita untuk diterapkan di beberapa tempat gitu. Sehingga jangan sampai persoalan air itu menjadi konflik. Tapi kalau persoalan air untuk pertanian, air untuk perkebunan beda lagi. Juga jadi persoalan gitu kan, itu juga kita menghadapi persoalan. Hal-hal seperti ini mumpung kita tidak mengerjakan proyek besar gitu karena efisiensi, coba sesekali tengok misalnya sistem irigasi kita. Kembali ke zaman kembalilah kita tertibkan villa, pembangunan hotel atau pembangunan besar yang menghambat laju air atau jalan air yang seharusnya masuk ke sawah, yang seharusnya masuk ke perkebunan warga gitu kan. Artinya mulai sekarang lah pemimpin kita bersama kita gitu, bersama masyarakat untuk kembali melihat hal-hal seperti ini, karena kan pada periode pertama gubernur selain pembangunan besar banyak gitu, periode pertamanya Pak Wayan Koster ya, juga terjadi persoalan-persoalan misalnya overtourism gitu kan, gitu-gitu. Persoalan air juga muncul. Persoalan air, selain persoalan air kita juga terjadi persoalan kekeringan di beberapa daerah gitu. Kekeringan dalam pengertian kekeringan itu seperti ini. Sawahnya kering, yang dulu sawah itu airnya banyak tapi sekarang jadi kering gitu kan. Nah, kembalilah ke kita. Sebenarnya kalau sampai di Bali ini kalau sampai terjadi konflik masalah
air itu ironi, Li. Ya. Ya, karena apa? Di Bali ini sumber mata air tuh melimpah. Pertama, danau aja kita berapa punya? Danau Tamblingan, Danau Buyan, Danau Beratan, Danau Batur. Kemudian Bendungan Geroga, Bendungan kalau di Buleleng ya, Iya. Bendungan Meroga, Bendungan Tamblang, Bendungan Titap. Di Tabanan ada Telaga Tunjung Di Bali ini yang sering dipakai lomba mancing. ada mata air sebanyak 570 buah. Itu data yang ada. Tahun berapa itu ya? Ya sekarang ini mata air tuh yang ada. Itu benar itu di desaku tuh ada 25 mata air. Betul. Di Banjarku saja ada 25 mata air. Ya, itu debitnya kalau secara di total dengan 570 itu ada 442 juta meter kubik. Kemudian sungai aja di Bali ini ada 315-an. Wah, yang ada airnya berapa? Yang ada airnya ini. Oh, semua itu ada airnya? Ada airnya. Dengan danau, dengan bendungan, dengan sungai yang ada. Nah, bagaimana mengelola ini supaya masyarakat tidak kekurangan air? Ya, apakah itu dengan jumlah seperti itu memang harusnya sudah tercukupi. Ya, kembali untuk air minum, untuk pertanian, untuk perumahan termasuk untuk hotel-hotel. Persoalannya memang di pengaturan, pendistribusian, pemerataannya. Yang terjadi sekarang kan banyak pengisapan air di bawah tanah itu. Seharusnya itu tidak sampai ke sana untuk saat ini. Ya, itu tapi udah kan dulu. Biarkan dulu itu cadangan itu. Perusahaan manusia itu kan pingin gampang saja. Biar di hotelnya ada air yang bisa dinikmati langsung tanpa membayar. Tanpa mengolah air gitu. permukaan. Nah, persoalan ini juga selain Aksara Bali yang harus ada di hotel-hotel. Persoalan ini juga harus ditertibkan. Ya, tapi Pak memang waktu di beberapa kampanyenya Pak Koster memang berkomitmen ini bakal diberesin lah pipanisasi itu, dan kalau bisa akan mengurangi penggunaan air bawah tanah di hotel-hotel itu. Sumber mata air ini kembali lagi-lagi ke hutan. Pelestarian hutan itu penting. Ya, termasuk itu. Termasuk kembali kita melihat hutan kita berkurang atau enggak. Yang pasti memang berkurang. Tapi seberapa dia berkurang setiap tahunnya dan apa yang harus dilakukan untuk menanami kembali atau reboisasi gitu. Seperti itu. Lihat lagi danau kita, lihat lagi danau Batur yang sudah di sekitarnya sudah jadi objek wisata, villa-villa dan banyak-banyak limbahnya dilihat lagi. Lihat lagi Danau Beratan, ya kita lihatlah danau-danau yang ada mengalami krisis krisis lingkungan gitu seperti itu, yang ada yang jadi objek wisata kan kita patut kita curigai, patut kita waspadai bahwa itu tidak baik seperti sebaik pada zaman dulu gitu kan. Itu kembalikan artinya kepada aslinya. Artinya periode kedua ini dengan dana yang tidak banyak gitu. Dengan dana yang efisiensi kita kembali menengok hal-hal seperti itu gitu. Kalau misalnya duit banyak kalau kita duit banyak, dana dari pusat itu banyak, kita jarang memikirkan atau pemimpin kita tuh kemungkinan jarang memikirkan hal-hal seperti ini. Dalam pikirannya apa yang harus dibangun ya? Jalan, gedung, jarang masuk jadi persoalan besar atau jadi skala prioritas hal-hal seperti ini. Padahal cuman kalau ke Danau Batur gitu misalnya, atur kembali bagaimana
ekosistem lingkungan itu untuk mengembalikan ekosistem lingkungan menjadi lebih bagus gitu. Betul. Karena ada teman kita jero penyarikan Duran Batur itu jero Ketut Iriadi. Kemarin aku sempat jadi moderator dalam acara Kasanah Lontar. Itu mengatakan itu ada ikan yang dilepas di Danau Batur. Ikan yang ada di danau lain tapi dipindahkan ke situ. Tapi ikan itu jadi predator untuk daerah lainnya, sehingga banyak binatang-binatang, hewan, gumatat gumitit yang ada di danau itu dulu, misalnya yuyu, kepiting yuyu ya, alias dulu ya, kepiting alias yuyu, balang timah gitu kan, balang timah menjadi nyalian, hilang. Jadi hilang karena dimakan oleh apa nama ikan itu ya? Iya, memang kalau di suatu tempat dia bukan endeminya, bukan habitatnya, dia akan merusak. Iya, di Danau Tamblengan juga terjadi sepertinya. Itu yang dilepas itu apa ya? Ikan zebra itu ya, ikan zebra. Itu predator bagi komunitas yang lain. Hewan di sana. Komunitas hewan yang endemik gitu kan, yang memang tempatnya di situ. Nah, hal ini kan kalau ngomongin soal politik pembangunan besar ini, hal-hal ini sering tidak tersentuh, sering dianggap remeh, sering dianggap itu kan cuman ikan gitu kan. Kalau nggak ada yuyu apa masalahnya untuk kita? Kalau nggak ada balang timah apa masalahnya untuk kita? Iya, betul. Hal-hal seperti itu harus dilihat kembali pada momen-momen seperti ini. Artinya kita kalau di Bali itu ada namanya mulat sariro. Mulat sariro itu merenungi diri, atau dalam bahasa Bondres atau wayang itu nyiksi bulu. Gitu, dilihat dulu bulu kita ada apa gitu kan. Ke dalam kita lebih banyak gitu kalau pas dana tidak begitu banyak. Tapi ketika dana banyak, kita akan memikirkan hal-hal besar gitu, bukan hal-hal kecil seperti ini. Kita lihat lagi sistem irigasi kita lihat lagi hutan kita, kita lihat lagi danau kita lihat lagi sungai kita. Kita lihat pantai kita yang sudah habis jadi beach club gitu kan, jadi di sekeliling kita ada lihat lagi hal-hal seperti itu. Ya mungkin karena politik kita itu tidak mengarah ke sana gitu loh. Soal lingkungan tuh. Ya ini sudah sering kita omongkan, politik kita tuh sering tidak mengarah ke hal-hal kecil, hal-hal yang dianggap kecil misalnya. Padahal itu persoalan mendasar bagi Bali, bagi masyarakat Bali gitu. Aku pikir Gubernur Koster dan Pak Giri Prasto masih bertumpu, masih memperjuangkan proyek-proyek yang berkaitan dengan adat gitu. Pertama, aksara Bali itu berkaitan dengan adat. Artinya bahasa Bali. Jangan lagi hanya menyenangkan warga adat gitu kan. Bina mereka, dampingi mereka, datangi mereka untuk ikut memelihara hal-hal seperti ini. Ya. Karena dana desa adat selama ini hanya sedikit untuk memperbaiki hal-hal yang kemanusiaan, hal mendasar, mental terutama gitu. Ajari lagi, hidupkan lagi Pasraman dengan baik gitu, biar anak-anak bisa belajar dengan baik untuk mencintai lingkungan, untuk yang pada akhirnya juga pasti mencintai negaranya. Kita kembali ngomong soal lingkungan, misalnya desa adat, bukan berarti tidak ada desa adat atau warga-warga adat secara swadaya untuk melakukan hal-hal kegiatan-kegiatan pelestarian lingkungan gitu. Inisiatif itu ada dan banyak gitu kan. Di beberapa tempat, beberapa desa. Tapi kan kadang-kadang kalau dana desa adat itu juga diporsikan juga untuk itu menguatkan itu gitu. Itu kan bagus. Misalnya di Pedawo tuh ada namanya Pemuda Kayoman gitu. Itu teman kita ya, yang digerakkan oleh Madi Sajo dan Yuli.
itu mereka melakukan kegiatan penanaman di sumber-sumber mata air gitu. Penanaman pohon. Penanaman pohon itu lebih banyak. Dulu pernah penanaman pohon secara spesialis itu menanam pohon aren. Karena pohon aren selain bagus juga untuk apa? Untuk lingkungan, untuk tanah, mereka juga pohon aren itu juga berguna karena di situ juga masyarakat Desa Pedawo itu memproduksi gula gitu. Dan ada juga kerjasama 8 desa di daerah Buleleng dan Sukosade itu dari atas itu apa saja ya. Bakti Serago itu di bawah. Terus Panji, Panji Anom, apa lagi? Ke atas Wanagiri, Ya, Ambengan. Ya, itu antara lain ya. Ada 8 desa dalam satu deret, satu jalur dari Danau Buyan, Buyan. sampai di bawah, sampai di kota, sampai di desa yang berada di pesisir. Itu Desa Bakti Serago. Itu. Mereka melakukan kerjasama secara secara bagus. Misalnya Bakti Serago itu kan nggak punya hutan, dia berada di desa, tapi dia mensupport desa di atasnya, mensupport, membantu biar desa-desa di atas memelihara punya semangat, punya kegiatan, punya dana, punya hal-hal yang bisa membuat mereka menjadi giat memelihara hutan mereka. Karena logikanya kalau hutan di atas, misalnya kalau daerah Wonogiri, ngapain aku memproyek hutan di sini kan mata airnya ada di airnya mengalir ke Bakti Serago gitu misalnya. Kalau secara seperti itu berpikir kan jadi rumit gitu kan, jadi kisruh persoalan air. Tapi ini melakukan kerjasama. Tapi peran pemerintah di mana kira-kira? Ya itu pemerintah desa sih sebenarnya. Bentuk pemodelan itu mungkin bisa dituangkan dalam apa sehingga daerah lain bisa melakukan hal yang sama. Itu kan sebenarnya tinggal mengadopsi untuk desa-desa yang memiliki geografis yang mirip. Tidak apa-apa misalnya Desa Tejokulo yang masuk Buleleng bekerja sama dengan baik dengan Sukowano, dengan Siakin, dengan Kintamani gitu misalnya. Kan selama ini seolah-olah tersekat geografis, administrasi kewilayahan. Banyak itu misalnya Tambakan turunnya itu ada Sawan, Kubu Tambahan itu turunnya desa-desa di situ. Di daerah Tabanan apalagi dari Wangayo turun ke Penatahan, Tegalinggah, sampai ke Slemadeg gitu kan itu kalau model-model seperti ini diadopsi, difasilitasi gitu, diberikan bantuan kalau misalnya dananya tidak banyak gitu kan, difasilitasi untuk mencari dana pihak ketiga gitu. CSR lah. Ya, CSR. Nah, ada program-program yang juga mengikutkan wisatawan biar pariwisata tidak dianggap selalu merusak gitu misalnya, merusak lingkungan, bisa dilakukan program-program adopsi pohon. Itu sudah banyak dilakukan. Misalnya wisatawan datang ke situ, dia membeli dalam pengertian itu mengadopsi pohon. Bisa dengan membeli, menyumbang, terus dia menanam sendiri, diisi namanya dia. Misalnya siapa? Donald Trump gitu misalnya namanya di pohon itu. Ada wisatawan namanya seperti itu, terus dia isi di pohon itu, terus dia bisa lihat kembali, kalau datang kembali pohonku sudah besar atau enggak gitu. Tapi itu satu pohon. Bisa satu pohon, bisa diadopsi satu hutan. Bisa diadopsi satu hutan itu. Nah, tapi itu hanya metode bagus idenya gitu. Dan itu lebih banyak dilakukan sepengetahuan aku ya, lebih banyak dilakukan atas inisiatif warga sendiri, lembaga-lembaga di desa-desa, lembaga-lembaga non pemerintah itu. Mereka biasanya bekerja sama dengan
lembaga-lembaga swadaya masyarakat gitu. Itu. Ini yang kecil-kecil ini yang dianggap kecil, kalau kita sih menganggapnya itu persoalan besar. Persoalan besar itu dan mendasar Iya. Yang ini harus dilakukan oleh pemimpin kita ketika ada efisiensi efisiensi dana. artinya banyak cara sebenarnya untuk menyelamatkan hutan, untuk bagaimana air kita selamat gitu kan. Iya, kalau tidak ada pembangunan besar kan nganggur kita kan. Alat berat nganggur gitu, semuanya nganggur kan bisa kita gunakan untuk hal-hal seperti itu.